Shalom, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik di tahun baru ini. Ya, karena kita diberkati di tahun 2021 dan di tahun 2022 juga ada semangat yang baru. Tapi bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya ketika sekarang kita ada di tahun 2022 ini? Apakah masih ada beban dan pergumulan yang masih kita bawa di tahun ini? Masihkah ada masalah yang belum terselesaikan? Masihkah ada hubungan yang belum terbereskan? Masih adakah sakit hati yang belum terpulihkan? Atau masihkah ada hutang yang belum terlunaskan? Masihkah ada ikatan dosa yang belum terlepaskan? Apakah kita merasa bahwa semua ini nampaknya sepertinya tidak akan berakhir? Pada masa Yesus, Israel sedang mengalami banyak penderitaan dan kesulitan di bawah jajahan pemerintahan Romawi. Banyak orang miskin karena mereka menjadi seperti tawanan perang. Dan mereka juga menjadi tawanan hutang karena pajak yang tinggi. Hak mereka berbeda dengan warga Romawi. Mereka tertawan oleh kesedihan dan sakit hati karena ketidakadilan. Dan tidak sedikit juga yang tertawan oleh sakit penyakit yang dideritanya. Maka pada masa pelayanannya Yesus juga banyak menyembuhkan orang yang sakit. Yesus membacakan kutipan kitab Yesaya dalam pembacaan Alkitab di rumah ibadah ketika ia sedang ada di Nazaret, kota tempat ia bertumbuh besar. Ia berkata, "Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Lukas 4 ayat 18-19. Yesus menyatakan bahwa hal itu tergenapi atas Dia. Terpujilah Tuhan, Yesus telah datang ke dunia untuk membebaskan kita dari tawanan dosa. Roh Tuhan ada padanya, Roh Tuhan mengurapi Yesus untuk memberitakan pembebasan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini berkaitan juga dengan tahun Yobel, yakni tahun pembebasan hutang bagi para tawanan atau hamba, menjadi tahun rahmat saat mereka mendapatkan kembali tanah-tanah milik mereka yang telah digadaikan. Kedatangan Yesus menunjukkan bahwa Allah yang telah disakiti oleh ketidaksetiaan dan keberdosaan kita telah bersedia berdamai dengan kita dengan tebusan. Ini adalah masa perkenanan Allah bagi umat manusia. Ibadah-ibadah kita layak diterima dan hutang dosa kita dihapuskan, sehingga kita mendapat kembali apa yang telah dirancangkan dan diberikan Allah bagi kita. Ini adalah masa pembebasan bagi setiap kita yang mempercayainya. Bapak Ibu, apakah kita mempercayainya? Bagaimana kita merespon kasih karunia Tuhan yang begitu besar ini? Orang-orang sekampung Yesus tidak mau mempercayainya. Mereka menjadi marah dan bahkan mau melemparkannya dari tebing. Tapi kita tahu bahwa semua itu telah tergenapi dalam Yesus. Ini adalah karunia besar bagi kita manusia. Karena itu mari menapak di tahun 2022 ini dengan menjadi tahun rahmat Tuhan. Dengan hidup sebagai orang-orang yang telah menerima pembebasan dari tawanan dosa. Makin percaya Tuhan dalam segala hal di masa-masa perkenanan Allah ini, dan alamilah janji-janji berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur mengingat kedatangan Tuhan ke dunia menjadi tahun rahmat Tuhan, di mana kami dibebaskan dari tawanan dosa. Kami rindu Tuhan, kami hidup sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari tawanan. Kami mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, mampukan kami menapaki tahun 2022. Mungkin ada banyak hal yang tidak mudah akan kami hadapi, tetapi bersama dengan Yesus kami percaya kami memperoleh kekuatan yang baru setiap harinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.